10 detik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Fadilatul Ustaz Abu Abdurrahman Firdaus SAG Hafizahullah. Kajian kali ini mengangkat tema doa adalah senjata seorang mukmin. Sebuah pembahasan yang diambil dari kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Imam Ibnul Qayyim yang insyaallah disiarkan live setiap hari Jumat sore dari Masjid At-Tauhid Raja Darussalam, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang teramat banyaknya, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Oleh karenanya marilah kita untuk senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan senantiasa menjadikan semua nikmat tersebut untuk taat kepadanya dan menjadikan semua apa yang diberikan untuk senantiasa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepadanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia merupakan qudwah kita, uswah kita di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini sampai kita nanti bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Radio Roja Darussalam 106,7 FM rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita ya dari sebuah kitab Ad-Da' wad-Dawa buah karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang pada kesempatan berbahagia ini kita akan mengambil bahasan bahwasanya doa itu adalah silah, doa itu adalah senjata. Kita ambil tema ini dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min, bahwasanya doa merupakan senjata orang-orang yang beriman. Ini tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kan tadi fasal dari tema kita ya sebagaimana telah kita berlalu bahasan kita bahwasanya dalam kitab beliau katakan kita masuk kepada fasal ad-du'a'u dawa'un,
bahwasanya doa merupakan dawa. Ya, bahwasanya doa merupakan obat. Kata beliau, ad-du'a'u min anfa'il adwiya wa huwa aduwwun al-bala wa huwa aduwwul bala yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nazal wa huwa silhul mu'min. Bahwa doa, kata muallif, adalah sebesar-besar manfaat, sebesar-besar bahwa pengobatan melalui doa merupakan sebesar-besar manfaat. Ya, sebesar-besar manfaat doa. Dan juga kata beliau, doa itu juga sekaligus aduwwul bala. Aduwwun mana apa? Musuh, lawan dari bala. Jadi ketika seorang berdoa, hakikatnya dia melawan bala, melawan musibah dengan sebab doa. Lawannya bala. Maka dengan doa akan dapat menolak bala, akan menyembuhkan bala, akan menyembuhkan musibah, menghalangi turunnya musibah atau menghalangi turunnya bala. Bahkan yarfa'uhu, mengangkat ya bala itu sendiri. Atau juga kata mu'allif yukhaffifuhu idza nazal. Ya, balanya tidak bisa dihindarkan. Ya, bala tidak bisa dihindarkan terjadi. Tapi yukhaffifuhu, meringankan. Bagi seorang mukmin. Maka tentunya kalau Rasulullah SAW mengistilahkan doa itu adalah senjata, maka tentu senjata yang terbaik itu adalah senjata yang kalau dia pedang, maka pedangnya yang tajam, yang kokoh. Maka sepandai apapun orang yang bermain pedang, kalau pedang yang enggak tajam, maka dia enggak memiliki manfaat. Ya, setajam apapun pedang dipakai orang yang ahli bermain pedang, tapi tumpul, maka tidak bermanfaat pedang. Oleh karenanya pedang harus tajam. Ya. Dan juga yang namanya silah, hakikatnya pedang tetap dikatakan pedang walaupun dia berada di posisi bagaimanapun. Ya. Seseorang tidak dikatakan ini ketika dia diletakkan pedang, katakanlah dipakai orang-orang yang ahli, ini akan memberikan manfaat. Ketika pedang
dipakai orang yang tidak selayaknya, katakanlah anak kecil yang memegang pedang, ya, maka ini salah. Ya, kita katakan ketika seorang anak kecil menggunakan pedang, terus ternyata tidak memberikan faedah, bukan pedangnya yang salah kita katakan. Ya, bukan pedang yang salah, akan tapi salah apa? Yang makainya. Nggak selayaknya anak kecil dikasih pedang atau dikasih senjata misalnya AK-47 misalnya. Ya, apakah kita nggak mengenai lawannya atau musuhnya, terus wah ini nggak benar ini senjata ini kan begitu? Tidak demikian. Yang salah siapa? Yang makanya belum bisa, belum sepantasnya. Ya nggak layak kan begitu ya. Maka demikian pun juga doa. Ya, doa hakikatnya ketika seorang memanjatkan doa, maka doa itu adalah silah. Ya, dan bahkan dikatakan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan doanya seorang hamba, pasti dikabulkan. Maka ketika doa itu tidak dikabulkan, ini mesti ada masalah, ada mani', tidak terkumpulnya di situ syurut, ya, dan tidak adanya penghalang. Ya, sebagaimana kemarin sempat kita sampaikan hadis di mana orang yang rambutnya berdebu, ya, pakaian kusut masai, dan dia menengadahkan tangannya ke langit dan mengatakan Rabbi Rabbi. Ya, 4 hal ini dikatakan asbab terkabulnya doa. Ya, asbab terkabulnya doa, dan doa tidak ditolak. Tapi ternyata masih tetap juga ditolak. Ya. Karena apa? Ada yang penghalang. Apa penghalang di antaranya disebutkan dalam hadis ini? Makanannya, minumannya, pakanannya, dan diberi dengan sesuatu yang haram, maka doanya tidak dikabulkan. Ya, maka kita katakan doa merupakan silah, senjata bagi seorang mukmin. Ibnu Qayyim mengatakan walahu ma'al bala salasun maqamat. Ya. Doa bila mana disertakan dengan bala, ya, doa itu bila mana dia disertakan atau bersama dengan bala, maka di sini memiliki 3 keadaan. Ya, memiliki tiga keadaan. Ya, ketika doa dipanjatkan bersamaan bala yang menimpa seseorang, maka di sini memiliki 3 keadaan. Yang pertama, ayyakuna aqwa min al-bala'i fayadfa'uhu. Ya. Yang pertama, bahwasanya doa lebih kuat. Ya. Bahwasanya doa itu lebih kuat dari bala. Fayadfa'uhu, maka dengan sebab doa tersebut bisa menolak bala. Ya, doanya lebih kuat. Artinya di sini penghalangnya tidak ada, kemudian terkumpulnya syarat. Yang kedua, ayyakuna ad'af min al-bala'i fayaqu 'alayhi al-bala' fayusabu bihi al-'abdu walakin qad yukhaffifu wa in kana dha'ifan. Ya. Yang kedua, bahwasanya doa lebih lemah. Ya, doa yang dipanjatkan oleh seorang mukmin itu keadaannya lebih lemah dari bala, dari musibah yang datang kepada dirinya. Maka doa yang dia panjatkan nggak pas, kurang maksimal. Ya, bala bertubi-tubi tapi dia minta cuma sekali misalnya. Ya, karena banyak terjadi di antara kaum muslimin merasa
sudah merasa berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi nggak dikabulkan. Sementara musibah datang terus, ya. Maka di sini doanya lemah. Maka dituntut kepada dirinya untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar doanya betul-betul lebih kuat daripada bala yang datang kepada dirinya, musibah yang datang kepada dirinya. Ya, maka ketika musibah menimpa kepada seorang hamba, ya, dan musibah ini bertubi-tubi yang datang kepada dirinya, ya, maka apa? Balanya gimana? Yukhaffifuhu, dengan sebab doanya dikurangi, ya. Diringankan musibah yang datang kepada dirinya, tidak langsung hilang. Ya, tidak langsung hilang kepada dirinya. Wa in kana dha'ifan, walaupun doanya lemah. Ya, walaupun doanya lemah. Yang ketiga, ayataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibu. Ya. Keduanya, antara doa dan bala atau musibah, yataqawama, ya, sama, ya, sama kuatnya atau sama lemahnya. Intinya kalau dia sama kuat atau sama lemahnya, maka dia saling apa? Saling menyerang, saling mengisi antara keduanya. Ya. Nah, ini kondisi ketika seseorang berdoa kepada Allah SWT bersamaan bala yang datang pada dirinya, maka kondisi yang ketiga adalah sama kuat. Ya. Antara doa dengan bala yang datang kepada dirinya. Kita dalam berdoa itu nggak boleh isti'jal, nggak boleh juga terburu-buru. Ya, lebih-lebih momen-momen yang utama. Ya, hari ini, misalnya hari Jumat, subhanallah. Ini saya pilih hari Jumat diantaranya, siapa tahu nanti kita kebagian dengan majelis ilmu ini. Ya, kita zikir, ini majelis zikir yang paling utama. Kita membaca Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, ya, yang dimana penduduk langit, ya, seluruh makhluk, bahkan malaikat mengepakkan sayapnya, memuji, mendoakan orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Ya. Nah, ini kita manfaatkan waktu di hari Jumat ba'dal asar. Masya Allah, ini doanya dikabulkan, tidak ditolak. Maka memperbanyak kita doa. Kita perbanyak doa. Tidak hanya itu, hari ini Masya Allah kita sudah berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita berada hari ini pada tanggal 3. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari yang ketika amal saleh yang dikerjakan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang 10 di bulan Dzulhijjah. Ya. Para sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Qala, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'." Ya. Ketika para sahabat bertanya, "Tidak jihad ya Rasulullah sallallahu?" Tidak jihad juga kata Rasulullah sallallahu. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali, ya, sesuatu pun
dari itu. Artinya dia mati, hartanya habis, baru sebanding. Subhanallah. Allah berikan rahmat kita, kemudahan atas kita. Ya, umat Nabi Muhammad SAW dengan amal saleh yang kita lakukan hari ini, majelis ilmu, salat, zakat, kemudian sedekah, zikir, membaca Al-Quran, puasa. Ya, kita puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah, masya Allah, lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita harus jauh lebih semangat. Sebenarnya kita kadang-kadang banyak tertipu dan lupa. Kita ketika di bulan Ramadan 10 hari terakhir semangat luar biasa. Ya, semangat luar biasa. Kenapa justru yang ini lebih baik malah kita lupa? Kita bisa ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan Al-Quran bisa berkali-kali kita tamat, ya. Banyak amal saleh yang kita lakukan, dan ini momen yang luar biasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Dalam hadis yang lain dari Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa bima lam yanzil. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Ya. Rasulullah mengatakan doa itu akan memberikan manfaat. Pasti. Tidak ada doa yang mudarat, enggak ada. Pasti ketika seorang berdoa kepada Allah manfaat untuk dirinya. Ya. Apakah sesuatu itu turun Allah berikan kepada dirinya ataupun tidak? Ya, nikmat, musibah dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW, fa'alaikum, maka wajib atas kalian, ya, berdoa, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah SWT. Wajib, kita diperintah untuk berdoa kepada Allah SWT. Ya, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, aku berdoa bukan karena dikabulkan atau tidaknya, tapi sejauh mana aku senantiasa setiap saat aku memanjatkan doa kepada Allah SWT. Itu yang paling penting. Kita tidak melihat hasil, ya, tapi sejauh mana kita terus berdoa kepada Allah SWT dan meminta kepada Allah SWT. Ini yang paling penting. Karena tidak ada sebab seseorang itu berdoa binasa. Ya, tidak ada asbab seseorang itu berdoa dia binasa, celaka, nggak ada. Jadi yang celaka apa? Gara-gara nggak doa, celaka. Jadi nggak ada ruginya. Ya, nggak ada ruginya seorang itu berdoa. Dalam hadis yang lain, min hadis Thawban, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu al-qadar illa ad-du'a, wa la yazidu fil 'umr illa al-birr, wa inna ar-rajul la yuhramu ar-rizqa bidh-dhanbi yusibuhu. Ya, kata Rasulullah SAW, tidaklah ada perkara yang dapat menolak takdir, ya, illa doa. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menolak takdir, ya, melainkan doa. Ya. Dan tidaklah bertambah umur melainkan kebaikan. Kebaikan, albir. Wa innar rajula, sesungguhnya seorang itu la yuhramu ar-rizqa. Seseorang itu akan terhalangi akan rizkinya dengan sebab apa? Bidzanbi yusibuh, dengan sebab dosa. Seseorang rizki terhalangi, nggak dapat. Ya.
gara-gara maksiat, dosa. Ya. Nah ini dia para pendengar Radio Darussalam Raja rahimani wa rahimakumullah, dan muslimin yang berada di Masjid Tauhid rahimani wa rahimakumullah. Maka doa merupakan dawaun wa silahul mu'min. Ya. Maka doa merupakan obat sekaligus apa? Silah, senjata. Ya, senjata. Di samping itu juga, setelah kita mengetahui bahwasanya doa merupakan dawa, obat, dan doa juga ketika seorang mengharapkan doa tersebut ingin dikabulkan Allah Jalla wa'ala, maka hendaknya seorang ketika berdoa untuk senantiasa apa? Al-mulhid. Dikatakan Rasulullah SAW, al-ilhahu fid du'a. Apa? Untuk senantiasa terus menerus di dalam berdoa. Seseorang ketika dia meminta dan berdoa kepada Allah SWT, nggak boleh hanya sekedar sekali sudah cukup. Saya sudah berdoa, cukuplah. Nggak boleh demikian. Harus ketika seorang berdoa terus menerus, nggak bosan-bosannya. Karena doa merupakan sebesar-besar obat yang memberi manfaat. Ya. Yaitu diantaranya al-ilhahu fid du'a. Terus menerus. Ya, nggak bosan-bosannya dia meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sesungguhnya ketika seorang tidak berdoa, malah ini akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini justru akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaihi, maka Allah akan murka kepada dirinya. Allah akan murka, marah. Ya. Ini diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kasih sayang Allah. Ya. Maka dalam hadis lain, Allah lebih mendahulukan rahmatnya ketimbang azabnya, laknatnya. Ini diantara juga. Ya. Manusia ketika dipinta, ya sekali dua kali bisa, ya ketiga kali gimana? Ya sudah komentar, ini kerjaan mau minta saja, kan begitu sudah. Pasti demikian. Allah nggak dipinta malah justru marah, murka. Ini bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan dalam Sahih Hakim dari hadis Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan la ta'jazu fid du'a. Ya. Janganlah kalian lemah, malas di dalam berdoa. فَإِنَّهُ لَا يُهْلِكْ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ. Ya. Karena sesungguhnya tidaklah menjadi binasa seseorang itu dengan sebab doa. Rasulullah mengatakan demikian. Rasulullah katakan la ta'jazu. Jangan kalian lemah. Jangan kalian malas untuk berdoa. Karena tidak ada, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab doa itu
seseorang menjadi binasa, celaka, nggak ada ceritanya. Ya. Al-Auza'i menyebutkan dari Az-Zuhri, dari Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mulhin. Innallaha yuhibbul mulhin fi du'a. Ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mulhin. Apa makna mulhin? Orang-orang yang mengulang-ulang doanya. Ya. Maka di antara beberapa riwayat Rasulullah mengulang doa tidak sekali. Ya. Berkali-kali. Sebagaimana kemarin telah kita sebutkan, nanti disebutkan pada bahasan berikutnya, tentang kisah Abu Mi'laq. Ya. Abu Mi'laq. Nanti insyaallah akan kita sebutkan khusus tentang bahasan mengenai ini, tentang doa. Ya, jadi Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang mulihin, orang-orang yang mengulang-ulang di dalam doanya. Tidak cuma sekali, berkali-kali. Rasulullah SAW dalam salat misalnya, itu terkadang antara berdiri, ruku, dan sujud sama. Apa yang dibaca? Di antaranya doa. Ketika sujud, Rasulullah memperbanyak doa. Ya. Di antara doa ketika sujud, seperti Subhana rabbiyal a'la. Ya, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ini doa yang muqayyad, ya. Ada doa yang mutlak yang tidak dibatasi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah maghfirli, itu juga di antara doa ketika dibaca ruku maupun sujud. Dalam kitab Az-Zuhd, ya, dalam kitab Zuhud li Imam Ahmad dari Qatadah, beliau berkata, qala Muwarriq, ya, Muwarriq berkata, ma wajadtu lil mu'min mathalan illa rajulan fil bahri ala khashabah فهو يدعو يا ربي يا ربي لعل الله عز وجل ينجيه. Ya. Kata Muwarriq, tidaklah aku mendapatkan bagi seorang mukmin itu suatu perumpamaan. Suatu perumpamaan. Kecuali seorang ketika yang berada di lautan, ya. Ini perumpamaan yang disebutkan oleh Muwarriq, ya, perumpamaannya luar biasa atas seorang mukmin itu ketika seorang di tengah laut, ya, yang dia pegang apa? Khashabah, cuma sepotong kayu, ya. Ketika seorang di tengah lautan yang tidak ada apa-apa, cuman sepotong kayu, ya, kira-kira saat itu harapan seorang yang berada di laut, bagaimana dia selamat. Ya, seandainya pun dia diberikan saat itu uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, maka dia akan tolak, ya, karena dia tidak berhajat. Yang dia butuh saat itu apa? Kayu.
dan sangat dia berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kira dia selamat dengan sebab dia memegang asbab memegang kayu tersebut. Ya. Maka dia mengatakan ya Rabbi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, la'alla Allah ya azza wa jal ayyunjih. Sekiranya semoga Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dirinya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya. Maka di sini, ikhwan, ya, para pemirsa, pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah, maka kita hendaknya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yakni mengulang-ulang. Ya. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan dalam hal kita berdoa. Cukuplah Rasulullah SAW sebagai kedua kita yang beliau mengulang-ulang doanya. Ya, mengulang-ulang doanya. Tidak cukup sekali. Tidak cukup sehari atau 2 hari. Ya. Tapi hendaknya berhari-hari seorang meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan ini juga, seorang tidak boleh ketika dia berdoa al-isti'jal. Ya. Al-isti'jalu istijabatid du'a. Enggak boleh terburu-buru di dalam mengabulkan doa. Ya, maunya kita kalau sekali berdoa maunya dikabulkan. Dibayar kontan. Ya, maunya kita begitu. Allah Rabbul Alamin, ya, yang sangat mengetahui mana yang terbaik untuk hambanya. Ya, maka ketika seorang berdoa itu kan maka ada 3 keadaan, 3 kemungkinan. Emma doanya disegerakan, atau doanya digantikan dalam bentuk yang lain, atau doanya disimpan nanti di yaumil akhirat. Al khairu min indillah. Maka yang terbaik apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang meminta dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhusnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah dengan sebab seorang berdoa mudarat untuk dirinya, enggak. Pasti Allah akan kabulkan. Pasti. Gitu. Ya. Allah tidak akan merugikan hambanya. Hambanya minta Allah kasih. Ya, tinggal kapannya itu nanti kan gitu. Makanya kita berhusnudzan. Kalau orang sudah buruk sangka, maka dia akan diberikan sesuai dengan sangkaannya. Seorang ketika dia berdoa sudah buruk sangka, ya, atau pesimis, nah itulah Allah akan berikan sesuai dengan pesimisnya dia. Allah akan berikan sesuai dengan sangkaan dia. Ya, dalam hadis yang kursi, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, aku mengikuti bagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Ya. Kalau dia menyangka Allah pelit, Allah enggak mengabulkan doaku, ya itu dia. Maka seseorang insya Allah pasti Allah akan kabulkan. Ya. Harus yakin kita. Enggak boleh kita su'udzan. Dan su'udzan, buruk sangka kepada Allah SWT, termasuk dosa yang besar. Maka pentingnya bagi kita diantaranya kita memahami tauhid al-asma wa sifat. Ya. Pentingnya kita memahami tentang akidah asma ya wa sifat. Artinya bahwa kita memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, yang dia tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Ya. Maka apa kata beliau? Wa minal afati allati tamna'u tuba athar ad-du'a alayh. Ay yasta'jil al-'abdu wa yastabta'a al-ijabah. Wa yastafti'a al-ijabah. Fayastahsir wa yada'a ad-du'a. Ya. Maka di antara penghalang ya dari doa itu terkabulkan ya dikarenakan isti'jalnya seorang hamba.
Ya, isti'jalnya, terburu-burunya, tergesa-gesa seorang hamba. Ya, yang dia menganggap apa? Lambatnya doa itu diijabah. Lambatnya doa itu diijabah, dikabulkan. Karena anggapan dia seperti ini, ya. Dia sudah berdoa, sudah meminta kepada Allah SWT, sudah sholat 5 waktu, ya, sudah salat rawatib, sudah salat malam, sudah puasa sunnah, asbab sudah yang dikabulkan dia sudah lakukan, takwa dan seterusnya. Ya. Akhirnya apa? Dianggap Allah, doanya lambat diijabah, kemudian apa? Dia merasa apa? Jenuh, merasa capek, merasa letih. Akhirnya apa? Wada'ad doa. Dia tinggalkan. Doa apalagi doa. Toh nggak dikabulkan, percuma. Orang kafir nggak doa, diberikan juga harta, diberikan juga rezeki. Padahal itu juga merupakan ujian bagi dirinya orang mukmin itu. Ya, maka jangan pernah nanti dia menjadikan dalil atau hujjah orang-orang kafir. Orang kafir memang itu dunia mereka. Orang kafir emang diminta atau tidak diminta, ketika dia minta dikasih. Orang kafir. Ya, karena Allah Jalla wa Ala Maha Rahman. Dan dunia merupakan jannatul kafir. Surganya orang kafir. Al jannatu jannatul kafir wa sijnul mu'min. Dunia surganya orang kafir dan nerakanya ataupun penjaranya bagi orang mukmin. Penjara. Maksudnya diatur oleh Allah SWT, ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini halal, ini sunnah, ini mubah, dan seterusnya. Dibatasi. Ya. Dengan aturan-aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini termasuk penghalang doa. Ya, istijal, sehingga dia menganggap doanya lambat diijabah, sehingga dia capek, letih, dan seterusnya, dan dia meninggalkan doa. Wa huwa bimanzilati man badara badran aw gharisa gharshan faj'ala yata'ahad wa yasqih falamma istanbata kamaluhu wa idrakuhu tarakahu wa ahmalahu. Ini perumpamaan atau seperti kedudukan orang yang menanam benih, ya. Orang yang menanam benih, menabur bibit, ya, benih, ataupun dia menanam tanaman yang dia jadikan tanaman atau benih yang dia tanam, dia rawat, kan begitu ya. Dia jaga, dia pelihara tanaman tersebut dari penyakit, dari bakteri. Ya, kalau ada yang mengganggu maka dia bersihkan dan semisalnya. Kemudian dia yasqih, dia siram. Falamma istabata, tatkala dia melihat lambatnya, sudah dia tanam, sudah dia rawat, kok nih lambat ya tumbuhnya, kan begitu ya. Bibit tadi kapan itu tumbuhnya, lambat sekali, kan begitu ya. Ketika dia lambat melihat tumbuhnya benih yang dia tanam, akhirnya apa? Wa taraka wa ahmal, dia tinggalkan dan dia abaikan sudah. Coba. Nah, ini manzilah misal hadza. Perumpamaan seperti ini. Maka orang yang pandai, orang yang cerdas, tidak pernah dia akan melakukan ketika dia menanam sebuah tanaman atau menabur benih terus dia tinggalkan. Dia pokoknya sampai memetik hasil. Sabar kan dia lakukan itu. Ya. Demikian ketika seorang berdoa kepada Allah SWT harus sabar dia, istimrar.
tidak isti'jal, tidak terburu-buru dan seterusnya. Ya. Maka ketika seorang setelah memahami perumpamaan yang telah Allah Jalla wa'ala berikan, yang tidak disebutkan oleh mu'allim di sini, maka tidak selayaknya seorang ketika menanam tanaman atau menabur suatu benih, kemudian dia tinggalkan, dia diabaikan. Ya, tentu tidak demikian. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'utu falam yustajab li. Ya. Rasulullah mengatakan diijabah seseorang di antara kalian doa malam ya'jal, sepanjang tidak tergesa-gesa. Kata Rasulullah SAW, doa seorang hamba itu, doa seorang di antara kalian akan dikabulkan sepanjang atau selama tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Maka tidak boleh seorang mengatakan, aku telah berdoa, ya, dan tidak dikabulkan. Ya, aku sudah doa, sudah lama, sudah berkali-kali, ya, tapi tidak dikabulkan juga. Nah ini nggak boleh, ya, tidak boleh. Telah dijelaskan Rasulullah SAW demikian. Dalam Sahih Muslim juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abd ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ir rahim ma lam yasta'jil. Akan senantiasa dikabulkan doanya seorang hamba, kata Rasulullah SAW, selama seorang tersebut tidak meninggalkan dosa ataupun memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Ketika seorang tidak melakukan dosa, insya Allah doanya dikabulkan. Atau tidak melakukan hubungan, memutuskan hubungan silaturahim. Artinya, ketika seorang melakukan dosa, maksiat, dan memutuskan hubungan silaturahim, ini hakikatnya apa? Penghalang doa. Asbab tidak dikabulkannya doa. Ya, dosa, ya, dosa apapun, lebih-lebih memutuskan hubungan silaturahim, lebih-lebih kepada orang yang memiliki jasa yang sangat besar dalam kehidupan kita, orang tua. Ya, orang tua, doanya diijabah, kontan dibayar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika seorang durhaka, ya, kepada kedua orang tuanya. Tidak ada dosa yang disegerakan dosanya, melainkan apa? Birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Pahala yang disegerakan dan azabnya disegerakan itu birrul walidain ataupun apa? Uquq walidain, durhaka kepada orang tua. Lihat kisah apa sebab seorang tabi'in yang dia menjadi penduduk langit. Siapa namanya? Ya. Yang dia menjadi penduduk langit. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Dia orang biasa. Tapi baktinya kepada ibunya luar biasa. Allah bayar kontan. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk minta didoa kalau ketemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni.
Ini di antara sampai akhir hayatnya tidak ketemu di mana ininya, kuburannya. Yang dia adalah penduduk langit dan dimandikan oleh malaikat. Subhanallah. Ya, jadi malam yasta'jil lak juga ketika seorang tidak melakukan dosa, tidak memutuskan hubungan silaturahim dan tidak istijal, tidak terburu-buru, maka insyaallah doanya dikabulkan. Qila ya Rasulullah, wa mal istijal? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu istijal? Qala yaqulu, seorang mengatakan qad da'autu wa qad da'autu, aku sudah berdoa, aku sudah berdoa. Ya. Falam ara yastajibu li, maka aku tidak melihat bahwa doaku dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa yastahsir, ya, 'inda dzalika wa yad'u ad-du'a. Kemudian dia apa? Meninggalkan doa. Ya, dia jenuh, capek, kemudian dia meninggalkan doa. Ya. Kemudian dalam Musnad Ahmad juga dikatakan dari hadis Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Ya. Seorang hamba itu akan senantiasa berada di atas kebaikan sepanjang dia tidak apa? Istijal, tergesa-gesa. Kemudian sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Bagaimana seorang itu istijal? Yaqulu da'autu rabbi falam yastajib li. Ya. Aku sudah minta berdoa kepada Rabbku, kepada Tuhanku, tapi tidak dikabulkan. Ya. Maka di sini ikhwah fillah, para pendengar radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwasanya ad-du'a'u silahul mu'min. Doa merupakan senjata seorang mukmin. Ya, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari akun kita. Yang pertama, Ustaz, setelah mengenal sunnah, hati saya sangat membenci bid'ah. Saya tidak tahan melihat perbuatan bid'ah dan selalu menasihati orang yang berbuat bid'ah untuk meninggalkan perbuatan yang mengada-ngada dalam agama tersebut. Namun jika orang tersebut menolak, terkadang saya suka doakan kecelakaan untuknya bila mana dia tidak mau bertobat. Apakah saya salah, Ustaz? Itu, Ustaz. Diulangi lagi. Ustaz, setelah saya mengenal sunnah, hati saya sangat membenci bid'ah. Saya tidak tahan melihat perbuatan bid'ah dan selalu menasehati orang yang berbuat bid'ah untuk meninggalkan perbuatan mengada-ngada dalam agama tersebut. Namun, jika orang tersebut menolak, terkadang saya mendoakan kecelakaan untuknya bila mana dia tidak mau bertobat. Apakah salah saya, Ustaz? Ya. Maksudnya, Ustaz? Ya, baik, saya paham. Ya? Ya, jadi ini bentuk kesalahan. Iya, tidak selayaknya seseorang ketika saudaranya belum memahami sunnah, dan artinya dia menganggap sesuatu yang bukan sunnah itu adalah sunnah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin terbaik apa? Ya, doakan. Ya, sebagaimana juga orang menganggap kita demikian. Ketika kita nggak paham sunnah sebelum kenal, maka kita pun berada posisi yang sama dengan orang yang nggak paham sunnah. Maka dalam ini yang terbaik adalah kita mendoakan. Ya, kita mendoakan sebagaimana Rasulullah SAW. Kita baru sebatas itu, ya kan? Ya, kalau bentuk
ikrah dalam hati kita, ketidaksukaan orang yang melakukan suatu bentuk kesalahan, maksiat dan semisalnya, syirik, bid'ah, maksiat, kita ingkar, ini di antara bentuk keimanan kita. Ya, di antara benih-benih keimanan yang benar. Ya. Tinggal bagaimana actionnya kita dengan di tengah-tengah masyarakat dalam mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan. Jangan sampai justru sesuatu yang hak menjadi sebab orang makin menjauh dari agama. Ya, artinya Al-Quran, hadis adalah hak adanya. Tapi kalau kita salah dalam menyampaikan, itu menjadi salah. Salah bukan Al-Quran dan sunnahnya, hadisnya, tapi cara kita dalam menyampaikan. Maka yang terbaik apa? Yang terbaik adalah doa, mendoakan. Ya, Allah ibarik fik, Allah yahdik. Ya, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada antum.